Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan hasil makalah analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja Provinsi Jawa Barat, Kota Depok. Yang terhormat, dosen pengampu Ibu Puspita Romadona, MAK. Yang pertama ada Adisti Gisela Maharani, yang kedua ada Anissa Febriani, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Arif Rifkiansyah, yang keempat ada Putri Dipa Mawada. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang saat ini akuntansi sektor publik di Indonesia berkembang dengan sangat pesat terutama dengan adanya era baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan dan kesejahteraan suatu daerah. Efektivitas dalam pengelolaan keuangan dapat menentukan apakah suatu daerah menjadi kuat dan mandiri atau justru sebaliknya, menjadi lemah dan tidak berdaya. Oleh karena itu, cara daerah mengelola sumber daya keuangannya menjadi faktor kunci dalam menentukan nasib dan keberlanjutannya. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD selalu menjadi indikator kemajuan pemerintah daerah dalam membangun wilayahnya. Pertumbuhan pembangunan, baik dalam hal ekonomi maupun infrastruktur, merupakan sasaran utama dari APBD itu sendiri. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan anggaran belanja guna menjaga stabilitas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah tanpa bergantung pada bantuan eksternal atau pihak ketiga. Dengan kata lain, total pengeluaran tidak boleh melebihi total pendapatan atau surplus. Menyusun dan menyiapkan laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP merupakan prinsip penting. Hal ini sejalan dengan amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Laporan realisasi anggaran memperlihatkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Keterkaitan antara anggaran dan realisasi tersebut penting untuk menunjukkan sejauh mana pencapaian target yang telah disepakati antara lembaga legislatif dan eksekutif sesuai dengan ketentuan hukum. Laporan realisasi anggaran memperlihatkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. Pentingnya perbandingan tersebut adalah untuk menunjukkan sejauh mana pencapaian target-target yang telah disepakati antara lembaga legislatif dan eksekutif sesuai dengan ketentuan hukum. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Satu, bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja daerah di Kota Depok tahun 2019 sampai 2023. Yang kedua, bagaimana tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja daerah di Kota Depok tahun 2019 sampai 2023. Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan anggaran belanja pemerintah daerah Kota Depok selama periode tahun anggaran 2019 hingga 2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan anggaran belanja selama 5 tahun terakhir. Manfaat penelitian sebagai bahan alternatif untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar mahasiswa dalam penerapan pembelajaran mata kuliah penganggaran perusahaan. B. Sebagaimana dasar pemikiran untuk penelitian selanjutnya, baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti-peneliti lainnya. Yang C. Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenal pelaksanaan anggaran belanja pemerintah daerah Kota Depok. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Diva Mawada. Step 2. Pembahasan. Landasan teori, pengertian anggaran operasional. Pemerintah daerah merupakan suatu bagian dalam sistem pemerintahan yang memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pada wilayah yang lebih kecil dari sebuah negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara yang terdiri dari beberapa provinsi. Setiap provinsi terbagi dalam kabupaten dan kota. Setiap kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah yang masing-masing diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, jelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD yang berpedoman pada asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem NKRI sesuai dengan kebijakan yang tertera pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Definisi dan ketentuan umum APBD. APBD juga dibuat 8 dengan mempertimbangkan fungsi tertentu. Adapun APBD memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi otorisasi, yang berarti APBD menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan. Kedua, fungsi perencanaan, yaitu berarti APBD merupakan acuan untuk manajemen dalam perencanaan program untuk tahunan anggaran yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yang berarti anggaran daerah merupakan acuan bagi pemerintah daerah untuk menilai keberhasilan penyelenggara. Yang keempat, fungsi alokasi, yang berarti anggaran daerah perlu difokuskan untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifitasan perekonomian suatu daerah serta menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kelima, fungsi distribusi, yang berarti perlu diperhatikannya keadilan dan kepatutan dalam menentukan kebijakan penganggaran daerah. Keenam, fungsi stabilitas, yang berarti anggaran daerah merupakan sarana guna menjaga dan menciptakan kesesuaian dalam perekonomian suatu daerah. Belanja daerah. APBD dibagi menjadi beberapa komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Belanja daerah merupakan suatu kewajiban yang menjadi pengurangan kekayaan daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah mencakup semua pengeluaran yang berasal dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah. Hal tersebut sesuai dengan PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan. Berikut merupakan pengklasifikasi belanja langsung. Ada belanja pegawai, kedua belanja barang dan jasa, yang ketiga belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung adalah suatu pengeluaran yang anggarkan secara tidak langsung yang berkaitan dengan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Berikut merupakan pengklasifikasi belanja tidak langsung. 1. Ada belanja pegawai, yang kedua ada belanja bunga, yang ketiga belanja subsidi, yang keempat belanja hibah, yang kelima belanja bantuan sosial, yang keenam belanja bayi hasil dan bantuan keuangan, yang ketujuh adalah belanja tidak terduga. Dasar dalam perubahan APBD. Mendagri nomor 13 tahun 2006 menjelaskan bahwa apabila pada tahun tersebut diperlukan perbaikan atau penyesuaian terhadap penyaluran anggaran, maka masih dapat kemungkinan untuk melakukan perubahan APBD apabila 1.
adanya ketidaksesuaian antara kondisi yang ada dengan kebijakan umum anggaran. Yang kedua, adanya kondisi yang mengharuskan dilakukannya perubahan anggaran pada setiap unit organisasi, kegiatan, maupun jenis belanja. Yang ketiga, adanya kondisi yang menimbulkan saldo anggaran lebih besar dari periode anggaran sebelumnya yang perlu digunakan pada tahun anggaran berjalan. Yang keempat, adanya kondisi darurat. Yang kelima, adanya kejadian luar biasa. Dengan demikian, pada peraturan daerah yang ditetapkan perlu dijelaskan lebih detail mengenai kedudukan SKPD sebagai pelaksana anggaran dan kegiatan suatu kondisi dapat dikatakan darurat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Satu, tidak termasuk dalam aktivitas normal atau tidak dapat diperkirakan kejadiannya oleh pemerintah daerah. Yang kedua, keadaan tersebut diharapkan tidak terjadi kembali pada masa yang akan datang. Yang ketiga, bukan menjadi kendali pemerintah daerah. Yang keempat, menimbulkan pengaruh yang signifikan pada anggaran berkaitan dengan pembunuhan yang dikarenakan adanya kondisi darurat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adrisi Gisela. Adapun mekanisme dalam hal dilakukannya perubahan pada APBD adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah mengusulkan rancangan peraturan daerah guna mendapatkan persetujuan dari DPRD terkait perubahan APBD yang dilakukan sebelum berakhirnya tahun anggaran tersebut. Yang kedua, rancangan dari peraturan daerah yang diajukan harus mendapatkan persetujuan oleh DPRD paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan berakhirnya. Perhitungan yang akan digunakan untuk mengukur tingkat kriteria efektivitas sebagai berikut. Efektivitas sama dengan realisasi anggaran belanja dibagi target anggaran belanja dikali 100%. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 690/900/327 pada tahun 1996 untuk mengetahui karakteristik seberapa tingkat efektivitas dalam anggaran belanja daerah bisa dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, bisa dikatakan sangat efektif bila persentase lebih dari 100%. Dikatakan efektif bila persentase 90% hingga 100%. Yang ketiga, dikatakan cukup efektif bila persentase 80% hingga 90%. Dikatakan kurang efektif bila persentase 60% hingga 80%. Dan dikatakan tidak efektif bila persentase kurang dari 60%. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kriteria efisiensi sebagai berikut. Efisiensi sama dengan realisasi anggaran belanja langsung dibagi realisasi anggaran belanja dikali 10. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 690/900/327 pada tahun 1996 untuk mengetahui karakteristik seberapa tingkat efisien anggaran belanja daerah dinyatakan sebagai berikut. Untuk melihat hasil analisis kriteria tingkat efektivitas dalam pengelolaan anggaran belanja daerah di BPKAD dapat diketahui dengan melihat pembagian dari realisasi anggaran belanja dan target anggaran belanja dengan hasil sebagai berikut. Target anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja tahun 2019 sampai dengan 2023. Yang pertama ada pendapatan daerah. Di tahun 2019 anggarannya 3.346,34 miliar. Realisasi target belanja 2.791,97 miliar dengan persentase 115,91 dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2020 3.083,4 miliar. Realisasi target belanja 3.059,78 miliar dengan persentase 99,25 dan kriteria efektif. Di 2021 2.981,70 miliar, realisasi target belanja 3.396,2 miliar dengan persentase 113,90 kriteria sangat efektif. 2022 3.078,41 miliar, realisasi target belanja 3.664,66 miliar dengan persentase 119,4. Kriterianya sangat efektif.
Di 2023, anggarannya 3.372,33 miliar, realisasi target belanja 3.794,21 miliar, dengan persentase 112,51. Kriteria sangat efektif. 2. Belanja daerah. Di tahun 2019, anggaran 3.346,34 miliar, realisasi target belanja 3.231,27 miliar, dengan persentase 96,56. Kriterianya efektif. 2020 anggaran 3.624,69 miliar, realisasi target belanja 3.199,20 miliar, dengan persentase 88,26. Kriterianya cukup efektif. 2021 anggaran 3.568,70 miliar, realisasi target belanja 3.267,62 miliar, dengan persentase 91,56. Kriterianya efektif. Tahun 2022 anggarannya 3.513,63 miliar, realisasi target belanja 3.614,13 miliar, dengan persentase 102,86. Kriterianya sangat efektif. 2023 anggarannya 3.861,13 miliar, target belanja 3.947,36 miliar, dengan persentase 102,23. Kriterianya sangat efektif. 3. Pembiayaan daerah. Tahun 2019 anggarannya 554,37 miliar, realisasi target belanja 665,65 miliar, dengan persentase 120,7. Kriteria sangat efektif. Di tahun 2020 anggaran 541,65 miliar, realisasi target belanja 596,56 miliar, dengan persentase 110,14. Kriterianya sangat efektif. Tahun 2021 anggaran 587 miliar, realisasi target belanja 457,13 miliar. Presentasinya 77,88 dengan kriteria kurang efektif. Di tahun 2022 anggarannya 435,22 miliar, realisasi target belanja 491,62 miliar. Presentasinya 112,96, kriterianya sangat efektif. Di tahun 2023 anggaran 488,80 miliar, realisasi target belanja 435,47 miliar, dengan persentase 89,9. Kriterianya kurang efektif. Realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi anggaran belanja tahun 2019 sampai dengan 2023. Yang pertama, belanja daerah. 1. Tahun 2019 anggaran 3.346,34. Realisasi target belanja 3.231,27 dengan persentase 96,56. Dengan kriteria kurang efisien. Di tahun 2020 dengan anggaran 3.624,69. Realisasi target belanja 3.199,20 miliar. Persentase 88,26. Kriteria cukup efisien. Tahun 2021 anggarannya 3.568,70 miliar, realisasi target belanja 3.267,62 miliar dengan persentase 91,56. Kriterianya cukup kurang efisien. Tahun 2022 anggarannya 3.513,63 miliar, realisasi target belanja 3.614,13 miliar. Presentasinya 102,86 dengan kriteria tidak efisien. Di tahun 2023 anggarannya 3.861,13 miliar, realisasi target belanja 3.947,36 miliar dengan presentasi 102,23. Kriterianya tidak efisien. Pembahasan berdasarkan penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Daerah BPKAD Provinsi Jawa Barat Kota Depok tahun 2019 sampai dengan 2023. Tingkat
efektivitas belanja daerah pada tahun 2019 sampai dengan 2023 dikategorikan cukup efektif dari tahun ke tahun. Hal tersebut bisa terjadi karena pada realisasi anggaran yang ingin dicapai kurang dari target yang sudah ditetapkan dan pada pengeluaran anggaran belanja yang tepat waktu dalam pembiayaan anggaran belanja. Sedangkan pada tingkat efisien anggaran belanja pada tahun 2019 sampai dengan 2023 dikategorikan cukup efisien. Hal tersebut terjadi karena anggaran yang digunakan kurang dari anggaran yang ditetapkan. Hal tersebut bisa terjadi karena banyaknya anggaran yang diberikan tidak sebanding dengan realisasinya. Selama periode tersebut pada tahun 2020 merupakan tingkat efektivitas terendah yaitu 88,26% dengan kriteria cukup efektif. Hal tersebut bisa terjadi karena realisasi tidak sesuai dengan anggaran yang telah diberikan. Hal tersebut tidak terjadi pada tahun 2021 di mana tingkat efektivitas termasuk dalam kriteria efektif. Tetapi terdapat peningkatan daripada tahun sebelumnya menjadi sebesar 91,56%. Tahun 2021 diberikan efektivitas tergolong besar. Tingkat efisiensi anggaran belanja daerah BPKAD Kota Depok. Kriteria tingkat efisiensi dalam anggaran belanja daerah BPKAD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 memiliki tingkat efisien yang sangat baik. Hal ini bisa berarti pada tahun 2019 sampai dengan 2023 BPKAD Provinsi Jawa Barat menggunakan dana dengan hemat dalam penggunaan anggaran belanja. Pada tahun 2019, tingkat efisiensi berada pada tingkat efisien dengan persentase 96,56%. Hal ini bisa dilihat melalui realisasi anggaran belanja langsung pada belanja pegawai memiliki persentase sebesar 96,56% dengan besarnya anggaran belanja langsungnya sebesar 33.463.400.000 dengan realisasi sebesar 32.312.700.000. Hal ini menunjukkan bahwa BPKAD Provinsi Jawa Barat Kota Depok sudah dinilai baik dalam menghemat penggunaan anggaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Febriani. Bab 3, kesimpulannya, berdasarkan data yang disajikan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Depok telah menunjukkan kinerja keuangan yang positif selama periode 2019 sampai 2023. Berdasarkan poin penting dari analisis ini, yaitu A. Realisasi pendapatan Kota Depok meningkat signifikan dengan selisih yang besar dari anggaran, meskipun terdapat fluktuasi keseluruhan peningkatan, menunjukkan bahwa pemerintah mampu meningkatkan sumber-sumber pendapatannya. B. Pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan pertumbuhan pendapatan secara signifikan. Pertumbuhan pendapatan yang positif mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang ada dengan baik. C. Rasio efektivitas PAD Kota Depok selama 5 tahun terakhir selalu berada di atas 100% dengan nilai tertinggi pada tahun 2022. Yang D. Penggunaan anggaran oleh pemerintah Kota Depok juga menunjukkan efisiensi. Persentase penggunaan anggaran tetap stabil dengan sedikit penurunan pada tahun 2021. Yang E. Pertumbuhan belanja daerah meningkat setiap tahunnya dengan lonjakan signifikan pada tahun 2022. Meskipun hal ini mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. F. Rata-rata rasio efisiensi belanja selama periode 2019 sampai 2023 menunjukkan angka yang tinggi yaitu 96,29%. Menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan hemat dan optimal sehingga hasil yang dicapai maksimal dengan sumber daya yang minimal. Sarannya untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih memahami tentang rincian pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih baik, yang lebih banyak, dan hasil penelitian yang didapatkan akan lebih maksimal terutama dalam memahami akuntansi pemerintahan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.